Ya. Oke, siang Bu Mawar, Bu Seli. Selamat siang Bu Ratu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih dari mukanya sih. Hari ini kita mau coba coachingnya sebagai coach Bu Mawar ya. Iya. Sebagai coach. Bu Mawar sudah siap ya? Sudah paham apa yang mau dilakukan? Ya, insya Allah nanti saya akan menggunakan alat delta, kemudian ada persen, kemudian juga kita akan mendengarkan dengan aktif seperti itu. Baik, jangan lupa pokoknya intinya tujuannya harus didapat, kemudian koneksi itu harus kamu menjadi kemudian memberikan pertanyaan positif, pertanyaan mendengarkan aktif gitu ya, sehingga muncul pertanyaan positif untuk menggali potensi. Oke gitu ya. Siap. Oke, silakan dimulai Bu Mawar dan Bu Seli. Oke, terima kasih Ibu Ratu. Selamat siang Ibu Yoselin. Siang Bu Mawar. Gimana kabarnya? Aduh, sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, Ibu Yoselin, kemarin kan kita udah ketemu ya. Katanya mau ngobrol-ngobrol nih. Iya Bu, ini loh Bu, saya tuh lagi pusing ini ya. Aduh, kita kan sudah belajar tentang restitusi dengan sosial emosional ya Bu ya. Tapi ya gimana ya Bu ya, saya itu pingin seperti itu melakukannya, menerapkannya di sekolah gitu. Tapi sepertinya tantangannya itu adalah kok yang senior-senior ini kayaknya mereka mungkin apa yang sudah nyaman saya lakukan aja terus gitu ya Bu ya. Gitu. Tapi sedangkan yang baru ini juga mungkin dengan begitu banyaknya tugas gitu ya, ya Ibu juga tahu sendiri bagaimana kita sibuk ya. Jadi mereka mungkin kalau dibilang anak-anakan ya seperti itu ya Bu ya. Misalnya mereka mungkin aduh ini apa lagi, ini aja belum selesai, ada lagi yang baru nih gitu kan, ini aja belum kelar, mulai lagi nih gitu kan. Nah ya memang untuk mengubah paradigma ini kan memang butuh waktu ya Bu ya. Cuma yang saya pikir ya memang ini hal yang baik untuk kita terapkan, hal yang bagus, pembelajaran yang bagus saya dapatkan, dan rindu saya ingin menerapkannya di sekolah. Cuma dengan kendala-kendala yang saya perhatikan tadi ya bagaimana ya bicaranya ya, kok sepertinya saya coba ngomong aja sepertinya susah dikumpulkan gitu kan, susah cari waktu yang bersama. Kebetulan saya itu sekolah mengajar di sekolah yang di areanya itu ada SD, SMP dengan SMA gitu kan, dan di mana saya itu mengajar hanya guru-gurunya untuk di SD itu ya satu kelas satu guru, nggak ada guru ganti Bu. Jadi ya kalau misalnya saya seperti saya sekarang ini aja Bu ya, saya mengajar sambil ya ikut training. Ya semuanya saya saya sendiri lakukan karena memang kondisinya tidak ada guru pengganti gitu kan. Ya puji Tuhan kita online. Kalau nggak online siapa yang mau gantiin saya? Nggak mungkin saya minta tolong guru yang lain, sedangkan mereka juga punya tugasnya sendiri kan Bu, gitu kan. Jadi memang waktu untuk mengumpulkan ini, karena kalau saya kumpulkan contohnya kalau diminta 10 orang gitu kan, 10 orang guru di unit saya aja cuma 6 gitu kan. Kalau saya minta di SMP SMA ya mereka punya kegiatan sendiri gitu kan, SMA juga punya kegiatan sendiri, beda waktu. Kalau SD kan lebih cepat waktu pulangnya. Kalau menunggu sampai SMA, saya juga kemudian SD gitu kan, mau berapa lama waktu, sedangkan mereka rumahnya jauh-jauh Bu. Kadang mereka itu ada di Bekasi dari pagi, mereka pulang pagi-pagi aja mereka datang dari rumah itu harus pergi itu jam 4:30. Terus kalau pulang yang mereka ngejar jadwal kereta kan, kalau misalnya kereta jadwal nggak terkejar, mereka pasti lebih lama lagi pulang ke rumah. Ya jadi kadang-kadang saya pusing dengan bagaimana ya supaya baiknya bisa saya rindu sih, mereka juga tahu apa yang saya tahu ya Bu ya, pelajaran baik. Jadi ya itu kan gimana ya kira-kira Bu ya? Nah,
rekan-rekan saya gitu ya. Kalau rekan-rekan saya ini sebenarnya Bu, mereka juga ibu sih. Saya rasa tidak ada satu pun guru pasti semuanya ibu untuk mendidik dia. Saya rasa sih ya. Tapi kayaknya juga punya semangat ya, mereka walaupun jauh tapi tetap hadir. Ya, itu yang senior loh Bu, itu yang sudah umurnya 50 tahun dari Bekasi sana Bu. Mereka Yang muda-muda gimana itu? yang muda-mudanya itu ada sih rekan saya yang lebih muda dari saya, kos-kosannya juga dekat. Ya dia kendalanya sih Bu ya, dia ada adiknya yang sudah dirawat, dia merawat adiknya. Jadi memang fokusnya mungkin selain kegiatan sekolah dia lebih fokus ke adiknya gitu kan. Jadi ya saya juga ingin mau minta waktu melamar untuk dia. Ya dia memang mau tinggal gitu kan, cuma ya itu dia terkadang saya perhatikan kalau dia pulang cepat itu ya karena dia di rumah ada yang sakit. Mungkin apakah dari tim manajemen itu ada pemikiran untuk menambah lagi personil guru kayak gitu? Seandainya ini kan masalah biaya Bu ya, masalah kos juga ya Bu. Karena nama guru di kosnya nggak ada ya. Saya kan sekolah saya ini ya, kalau dibilang muridnya sekolah swasta ya Bu ya, jadi mengandalkan dari uang sekolah. Kalau itu ada bantuan bos, mungkin kan itu untuk biasanya dipakai untuk bisa juga gaji guru, tapi juga biasanya dipakai untuk hal-hal yang lainnya gitu kan, biaya-biaya lainnya. Biasanya selama ini sudah komunikasi dengan pihak manajemen kayak gitu untuk apa yang menjadi pemikiran ibu kayak gitu. Saya sudah pernah, nah itu dia. Jadi waktu itu saya sudah pernah bicara dengan kepala saya yang waktu itu kita ada ini ya Bu ya, kita ada tugas untuk 10 guru minimal ya. Itu aja saya bawakan yaitu mabuk, karena saya nggak bisa mengumpulin semua guru. Saya juga sudah bilang kapan ada waktunya, mereka juga sibuk masing-masing. Pada akhirnya saya berpikir ya sudahlah, waktu renungan pagi, jadi kami itu ada renungan pagi bersama dulu. Jadi sebelum kami belajar, sebelum itu kumpul bersama di renungan pagi itu. Nah sebagai renungan pagi di situ saya masukkan, kebetulan waktu itu saya jadi pembicaranya gitu kan. Di situlah saya sampaikan, saya selipkan apa yang saya pelajari. Karena untuk mengumpulin lagi ini susah. Kalau 10 orang dari SD, kalau 6 kelas berarti 6 kali di guru. Kalau kepala sekolah cuma 7 nggak cukup. Jadi untuk yang masalah ibu sampaikan, yang selama ini ibu kayaknya jadi beban ya. Itu ibu mungkin ada pemikiran saya ke depannya bagaimana nih kalau kondisi seperti ini, punya solusi kayak gitu. Kedepannya kok juga ya, memang saya berpikir kembali ke komitmen yang Ibu katakan tadi ya. Memang siapa sih yang ingin kalau situasinya lebih baik lagi, contohnya dengan dana yang memadai bisa ganti mungkin ada 1 guru jadi guru pengganti gitu ya. Tetapi yang namanya komitmen, saya sudah menerima pekerjaan ini di tempat ini gitu kan. Memang saya sebelumnya kerja di kantoran. Iya. Memang background saya itu adalah background saya memang sarjana pendidikan bahasa Inggris. Tapi waktu saya tamat, saya memang berpikir nanti di masa tua saya akan jadi guru. Ternyata masa tua saya umur 33 Bu. Sudah tua ternyata. Kemudian setelah saya melang-lang di luar kerja di tempat-tempat lain di Kembangan, barulah umur 33 saya jadi guru ya. Dan saya menikmati, dan ya waktu pada awalnya memang ada yang nawari saya Bu, ditawarin untuk bekerja di sekolah mereka. Cuma saya kembali mengingat inilah sekolah yang pertama kali menerima saya dengan background saya yang belum pernah mengajar gitu kan. Jadi ya saya rindu sih untuk mengembangkan sekolah ini ya dari saya pribadi ya. Oke.
dari yang ibu sampaikan dari 1 sampai 10 yang menurut ibu nih, kira-kira teman-teman ibu itu ada di level berapa tuh? Ketika menurut saya lihat mungkin saya nggak pernah secara bukan kerjanya selama kegiatan 1 hari pembelajaran itu bersama mereka, tetapi dari cara penyampaian gitu kan, dari cara apa yang mereka lakukan dengan restitusi maupun KSI ini, ya saya lihat mungkin bisa mereka ini di skala 5 ya Bu ya. Terus bisa meningkatkan sampai skala 10. Pasti ada pemikiran seperti itu ya? Iya. Itu menurut ibu itu gimana? Ya itu dia, saya sih bikinnya, saya memberikan pertama kali, saya coba dengan kepala sekolah dulu ya, kepala sekolah berbicara, saya ingin membagikan ilmu yang saya dapat, ya, karena ilmu itu nggak bisa kita harus tahan-tahan, kita bagikan, biar orang juga merasakan ilmu tersebut kan, pengetahuan tersebut. Nanti dari kepala sekolah mungkin kita itu kan kebanyakan satu ya, sekolah swasta kita ada dewan dari dewan ini, dewan yang paling di atas itu semua kan dewan. Iya. Jadi dari dewan inilah yang mungkin akan bisa memutuskan untuk memberikan program, itu kan memutuskan program yang saya ajukan, contohnya untuk misalnya pelatihan, training atau seminar, ya at least seminar lah ya Bu ya. Saya bikin seminar dulu, saya memberitahukan gitu kan, kalau misalnya itu disetujui oleh dewan juga akan memberikan peraturan itu atau mengeluarkan keputusan tersebut, sehingga kami duduk bisa mengikutinya Bu. Bagaimana ibu pendekatan dengan dewan nih, biar apa yang menjadi pemikiran ibu itu bisa jadi tujuannya tercapai? Saya harus dekati kepala sekolah dulu ya Bu ya, kalau masalah hierarki ya, kan kepala sekolah, dari kepala sekolah ke dewan. Jadi kalau misalnya saya langsung ke dewan, nanti saya bilang penyalahgunaan ini posisi gitu kan, langsung sekarang belum ke kepala sekolah ya Bu ya. Jadi saya kepala sekolah dulu, saya akan berbicara, saya ini rindu untuk supaya pengetahuan yang saya dapat ini saya bagikan kepada rekan-rekan. Nanti dari rekan mungkin kepala sekolah akan mau bicara ke dewan, sambil saya pantau ya Bu ya, tentunya apakah kepala sekolah sudah menyampaikan belum ke dewan dan bagaimana hasilnya ketika beliau menyampaikan ke dewan, apa keputusannya. Seandainya kalau dewan menyetujui, apa gimana ibu selanjutnya? Ketika dewan menyetujui, ya saya senang ya tentunya kalau menyetujui. Kalau dewan menyetujui berarti sudah ada waktu tertentu yang dewan set untuk saya bikin seminar setidaknya Bu ya. Jadi kalau misalnya dewan setuju, ya dewan akan menyediakan waktu kapan saya untuk memberikan seminar. Yang pertama, kemudian mungkin pelatihan-pelatihan singkat gitu ya Bu ya. Pelatihan-pelatihan yang sederhana yang bisa saya lakukan, yang saya pahami gitu kan, tetapi tidak keluar dari modul kita gitu kan. Ya setelah itu ya praktek langsung, praktek nyata di lapangan. Kira-kira kan ibu ada timing ya Bu ya? Itu akan ibu lakukan kapan dan bagaimana kayak gitu? Secepatnya karena sebenarnya Bu ya, menurut saya dulu yang harus berubah. Ya kan, kalau orang lain tidak melihat banyak perubahan dalam diri saya, mungkin kita nggak paham. Nah, sebenarnya kalau mau tahu mungkin perubahan dalam diri saya. Nah, itu dia. Saya harus berubah dulu sehingga orang tertarik, sehingga kalian ingin tahu. Wah, Mulai dari diri sendiri ya? Iya. Hal yang bagus nih. Ibu saya sudah mempraktekkan yang bagus, hasil anak-anak saya juga bagus. Anak-anak lebih bergembira mungkin ya. Jadi ya, walau ketika saya menyampaikan ke kepala sekolah program saya, ya nggak mikir 2 kali kali ya. Dewan juga nggak mikir 2 kali karena mereka sudah lihat langsung dan mereka ingin untuk menerapkan di semua kelas gitu kan. Bukan puji Tuhan kalau SD aja, tapi bisa sampai ke SMA. Gitu. Itu sih dari saya, karena di area saya itu SD sampai SMA.
seandainya dewan itu tidak menyetujui, sikap ibu bagaimana? Tidak apa-apa. Ya saya ya seperti tadi saya sampaikan Bu ya, kalau dewan tidak menyetujui, ya saya sendiri dulu. Saya akan terus mengembangkan diri saya, lakukan yang terbaik untuk murid-murid saya, sehingga mereka sampai notice. Jadi ibu sudah tahu ya nanti apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi yang terbaik lah gitu ya. Tetap aja ibu akan memulai dari diri ibu sendiri gitu ya. Oke, jadi jawabannya ada sama ibu sudah terpatri bahwa harus memulai dari diri sendiri gitu ya. Benar. Oke, ada lagi Bu Yuselin yang kira-kira masih menjadi unek-unek gitu? Ya semoga dengan segala aktivitas yang kita lakukan ini Bu ya, memang ini kegiatan yang sangat positif, tetapi semoga kita tetap sehat Bu, itu aja. Semuanya tetap dalam kondisi sehat. Saya tahu kita sama-sama tahu lah bagaimana guru ini ya, bagaimana administrasinya, kegiatannya, kita disanggupkan untuk menyelesaikan semua yang kita mulai. Iya, harus tetap semangat ya Bu. Amin. Ya. Kita harus tetap semangat dan ya memang harus anak-anak bangsa ya Pak ya, dari anak-anak bangsa. Demi negara kita juga, bukan demi kita, tapi kita lihat inilah tonggak bangsa kita, makin kita itu. Nah, sudah pelan atau ada masih lagi? Saya suka kita ya Bu ya, karena dengan kita sharing kayak gini, saya juga terbuka pikiran saya. Oh iya, memang kalau mentok-mentoknya ya diri sendiri kembali. Nanti seandainya nih Dewan sudah menyetujui, ibu sudah mulai bergerak untuk berubah kayak gitu kan, semuanya berubah. Nah, kira-kira kapan kita mau coaching lagi, mau ngobrol-ngobrol lagi sebagai evaluasi kayak gitu? Paling lambat sebelum UAS ya Bu ya. Oh gitu ya. Karena kan kalau sudah UAS pasti semua ya. Sebelum target saya sih sebelum ujian akhir semester. Oke, berarti nanti kita bisa ketemu lagi ya, karena kan waktu kita juga hanya sedikit ya Bu ya untuk coaching ini. Jadi oke Bu Yuselin, masih ada yang perlu diingatkan lagi? Sudah cukup. Tinggal eksekusi ya. Oke. Prakteknya aja yang langsung. Oke, terima kasih Bu Yuselin ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang menjadi ibu, ide-ide ibu itu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih. Sama-sama baik, Bu Yuselin. Baik. Terima kasih Bu Mawar sama Bu Yuselin dari hasil pengamatan saya. Tentunya saya Bu Mawar sebagai coach itu sudah cukup antusias mendengarkan, jadi pendengar yang baik juga bisa menggali pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan ke Bu Yuselin dan menggali apa sih yang bisa Bu Selin kembangkan dari potensi diri sendiri. Itu sudah, kalau menurut saya sih sudah terlihat sangat gamblang ya, cukup bagus. Nah, saya juga tadi kan nanti mau ada observasi lagi, mau ada coaching lagi. Itu tuh mudah-mudahan bisa lebih berkembang, positif ya, coachingnya lebih bagus. Tadi benar kata saya juga kata Bu, intinya yang penting kita lakukan apa yang sudah kita pikirkan ya. Baik, Bu Mawar, Bu Selin, ya sudah kasih waktu ya. Salam sehat, selalu semangat. Oke, terima kasih. Pernyataan yang sudah kita sampaikan hari ini. Amin.